2 tahun, Mas. Kita masuk. Oke, maaf. Baik, alhamdulillah. Ya, ya, siap. Ya, UNJ, Pak, IKIP dulu. Dekat rumah. Ya. Iya, Pak Rono. Alumni PPI juga ya? Ya. Di sini nggak apa. Taruh atas. Tiga 30 menit. Siap. Ya, baik. Terima kasih Pak Surono, yang terhormat Bu Aziza, seluruh ya, suara ya nasional ini ya, dari Sabang sampai Merauke tadi saya lihat. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin hari ini kita akan coba untuk menyampaikan ya. Mohon izin, apa suara sudah terdengar? Oke.
Jadi mungkin pertama-tama kami mohonkan maaf. Dari kebijakan delayering ini. Yang salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi. Nah, dari dasar penyederhanaan birokrasi inilah makanya dituntut adanya 3 tahap dalam penyederhanaan birokrasi. Lingkup penyederhanaan birokrasi yang pertama adalah penyederhanaan struktur organisasi. Kemudian yang kedua adalah penyetaraan jabatan. Nah, penyetaraan jabatan ini yang menggawangi adalah di Kedeputian SDMA. Kemudian terakhir adalah penyesuaian sistem kerja, Bapak Ibu. Jadi sistem kerja ini yang akan kita bahas pada saat ini. Jadi nanti bagaimana setelah adanya delayering ini, penyetaraan jabatan, kemudian bagaimana cara mengatur pola kerjanya. Karena akan berubah ya antara struktur yang biasa melakukan disposisi dengan yang dilakukan secara ini apa namanya nasional. Kemudian selanjutnya prioritas kerja ini 5 tadi sudah disampaikan. Yang salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon. Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional. Ini yang kita sebut dengan penyetaraan jabatan. Untuk yang pertama kita kenal dengan penyederhanaan struktur, jadi dari 5 layer menjadi 2 layer. Dan yang kedua, penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Dan ini untuk kementerian dan lembaga ada 96 yang ikut. Jadi sudah selesai di tahun 2021. Sudah kami laporkan juga ke Pak Wakil Presiden selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Nah, kemudian dari kementerian dan lembaga untuk kabupaten kota ada 514 kabupaten kota dan 34 provinsi juga sudah melakukan penyederhanaan sehingga total struktur yang sudah kita lakukan sederhanaan itu ada sekitar 132.000 struktur, baik itu eselon 4 maupun eselon 3, ataupun mungkin kalau ada kayak di Bea Cukai ada eselon 5 gitu. Nah, ini totali juga sudah cukup banyak itu yang sudah kita laporkan untuk penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi tersebut. Kemudian kalau kita lihat lingkup penyederhanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi ini tujuannya adalah sama Bapak Ibu, yaitu pelayanan publik yang prima serta mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Birokrasi kita bagus tapi layanan publik kita masih kurang, masih lemah, ya mungkin ibaratnya birokrasi itu tidak ada dampaknya. Masyarakat masih merasakan layanan publik yang kurang. Meskipun kita sudah mendeklar bahwa kita sudah mempunyai birokrasi yang digital, kita sudah collaborative government, kita sudah
digital government. Nah ini selama layanan publik ini masih ada komplain, masih ada ini ya perbaikan-perbaikan ya, yang menuju yang lebih baik, ini masih terus dilakukan. Tujuannya dari itu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut itu ada 3 tahap tadi ya. Transformasi organisasi ini yang dilakukan di dalam Kementerian Pan-RB, kemudian transformasi SDM dan transformasi terkait dengan sistem kerja. Nah, transformasi organisasi ini mulai dari delayering eselonisasi. Ini yang tadi ya, dari 5 level menjadi 2 level. Kenapa kita sebut level Bapak Ibu, bukan eselon? Karena memang yang dihapus bukan tinggal eselon 1 dan eselon 2, tidak seperti itu. Tapi adalah tinggal ada level 1 dan level 2. Level 1, level 2 ini tergantung dari unit organisasi masing-masing. Kalau pimpinan unit organisasinya adalah eselon 2, berarti yang masih hidup adalah eselon 2 dan eselon 3. Level 1 dan level 2. Jadi tinggal eselon 4. Bagaimana kalau seperti kecamatan atau mungkin balai, badan-badan gitu ya, balai diklat atau apa. Nah, balai diklat ini setingkat eselon 3. Berarti level 1-nya adalah kepala badan, kepala balai ya, eselon 1. Yang dihapuskan level nggak ada ya, jadi masih utuh, masih tetap gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau memang ada beberapa pekerjaan tertentu yang memang bisa disetarakan atau mungkin memang sudah ada jabatan fungsionalnya di pekerjaan itu, di strukturnya itu. Jadi ya udah, itu bisa dilakukan penyetaraan. Gitu. Tujuannya sebenarnya apa sih Bapak Ibu ya terkait dengan delayering eselonisasi? Ini yang pertama adalah organisasi. Organisasi kita ini perlu organisasi yang agile, fleksibel, dan kolaboratif. Nah, organisasi yang agile itu artinya adalah organisasi yang lincah, bukan bentuk organisasinya. Kalau bentuk organisasi dari tahun ke tahun ya seperti itu. Struktur itu kaku. Struktur adalah kotak-kotak. Nah, sementara bagaimana membuat struktur yang agile? Jadi bukan strukturnya yang agile, tapi cara kerjanya, mekanisme kerja. Inilah yang nanti akan kita bicarakan. Jadi agile itu artinya lincah, jadi antar unit itu bisa dipertukarkan. Jadi kalau ada satu unit mengalami ada suatu pekerjaan yang besar, semua unit membantu di situ. Inilah organisasi yang agile. Kemudian fleksibel. Fleksibel juga demikian. Fleksibel ini bisa cepat melakukan adaptasi. Nah, seperti misalnya organisasi sekarang sedang rame-ramenya sedang besar-besarnya untuk menata atau membuat core value yang. Nah, kita harus cepat beradaptasi. Nah, mungkin sudah ada core value nasional, nah ini kita harus fleksibel, kita cepat beradaptasi. Kemudian dengan cara kerja yang IT base ya, yang sudah berbasis digital, kita juga cepat melakukan adaptasi. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif ini bukan berarti hanya satunya satu deputi dengan satu deputi yang lainnya berkolaborasi, tidak, tapi ini menjadi bagian dari pekerjaan yang sifatnya satu. Jadi satu kementerian itu terdiri dari beberapa direktorat jenderal atau apa. Nah, ini nanti akan melakukan kolaborasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, transformasi yang kedua adalah transformasi SDM. Di SDM ini ada mulai penguatan budaya ya, tadi core value, kemudian percepatan peningkatan kapasitas, peningkatan kinerja, sistem penghargaan, terus pengembangan talenta, percepatan transformasi digital, terus perancangan jabatan perencanaan dan pengadaan. Nah, ini yang terkait formasi. Jadi 6P ini memang
kita gambarkan seperti roda yang berputar karena memang ini adalah seperti belt ya, ban berjalan. Jadi memang akan looping ya, akan berulang. Setelah ada formasi selesai ada membangun lagi untuk penerimaan ASN yang baru, kemudian mendiklat dan semua sampai pensiun dan sampai penghargaannya segala macam. Dan ini rata-rata dari Kementerian Pan-RB sudah mengeluarkan peraturan-peraturan baru ya, misalnya budaya kerja juga baru ya yang berakhlak, kemudian peningkatan kapasitas, ini juga ada capacity building dan diklat kompetensi, kemudian kinerja ini kita sudah ada Permenpan 6 dari Permenpan 8 ya sebelumnya. Ini Permenpan 6 ini sudah menyesuaikan dengan Permenpan 7, kemudian talenta nasional ini juga sudah ada. Serta transformasi digital yaitu dengan penguatan sistem pemerintah berbasis elektronik SWBE. Kemudian perancangan jabatan, pengadaan ini terus berproses setiap tahun juga sudah ada. Dan terakhir adalah transformasi sistem kerja, Bapak Ibu. Nah ini yang hari ini kita bahas adalah terkait dengan mekanisme kerja. Nah, transformasi kerja ini ada dua hal, yaitu digitalisasi pelayanan publik dan digitalisasi proses bisnis pemerintah. Ini kami sedang menyusun juga probis yang kita nanti sudah berbasis digital ya dengan BPMN ya, Business Process Modeling model ya. Jadi sudah ada model-model. Jadi kita tidak menggunakan flowchart lagi seperti itu. Nah, mungkin di slide selanjutnya itu ada 3 tahap tadi ya sudah kami sampaikan. Jadi yang pertama transformasi, strukturnya di 2 level, kemudian ada perampingan ya. Jadi tujuannya semuanya ini untuk mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, transformasi SDM aparatur. Nah, transformasi SDM aparatur ini pengalihan jabatan administrasi. Nah, ini mungkin nanti banyak berkaitan dengan kedeputian SDMA. Untuk kedeputian kelembagaan tata laksana yang ke-1 dan yang ke-3, yaitu transformasi organisasi dan transformasi sistem kerja. Untuk SDM aparatur ini sebenarnya sudah ada Permenpan baru, yaitu Permenpan 1 tahun 2023, di mana sudah tidak perlu lagi mengeluarkan nanti yang berlaku per Juli ya, nanti penilaian atau angka kredit itu bisa dikonversikan dari SKP, salah satunya ini. Jadi yang Permenpan 1 ini yang dicabut memang banyak, ada berapa ratus ya gap cabung, tapi yang dicabut itu bukan cabungnya, tapi terkait dengan cara penilaiannya yang selama ini menggunakan butir kegiatan, menggunakan angka kredit. Nah ini semua nanti akan menggunakan konversi. Jadi hanya bagian saja, salah satu bagian dari permen. Tapi permen terkait cabungnya masing-masing ini masih berlaku. Nah, untuk sistem kerja, ini penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, serta pengembangan sistem kerja yang berbasis digital, gitu ya. Jadi inilah nanti yang akan kita bicarakan sampai waktu tadi. Kemudian ruang lingkup instansi yang melaksanakan penyederhanaan itu ada instansi pusat, instansi daerah, dan instansi lain yang dibiayai oleh APBN ya. Ini seperti LNS, gitu ya, bukan LNS, ini sekretariat ya, seperti itu ya. Misalnya sekretariat BPK, sekretariat DPR, DPD, seperti itu ya. Jadi instansi-instansi ini yang menjadi ruang lingkup dilakukan penyederhanaan birokrasi. Nah untuk sekarang memang untuk instansi pusat memang sudah selesai per Juni 2021 ya. Sementara untuk instansi daerah ini terakhir adalah 31 Desember 2022. Nah ini baru selesai, baru 4 bulan, 3 bulanan. Nah mungkin
selama ini instansi masing-masing ini mempunyai karakteristik, bahkan mungkin sudah mengundang kami ya untuk menyusun terkait dengan turunan dari Permenpan 7 ini untuk mekanisme kerja. Karena kan Permenpan 7 ini isinya model-model yang ada di semua KL, model-modelnya akan berlaku, nanti akan ditempatkan di masing-masing. Nah, untuk daerah memang ini agak terlambat. Kenapa, Bapak Ibu? Karena memang daerah ini ada 514 kabupaten kota. Nah, kemudian dari kabupaten kota ini rata-rata masih mempunyai provinsi maupun mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi kita menyediakan 3 model di dalam Permenpan 7, namun kita sudah punya kurang lebih 6 model lagi yang sudah akan kita suratkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penyederhanaan. Nah, selanjutnya tahapan ini ada di dalam Permenpan, yaitu Permenpan 25 yang pertama tahun 2021, yaitu penyederhanaan struktur organisasi. Jadi perampingan unit organisasi. Kemudian yang kedua peraturan Permenpan 17 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Ini di dalam Permenpan 17 ini ada beberapa hal ya. Kemudian ketiga adalah penyesuaian sistem kerja, ada dalam Permenpan 7. Nah, 3 tahapan inilah yang menjadi dasar hukum, yang menjadi legal, landasan untuk dilakukan penyederhanaan. Dan Permenpan 25 terus Permenpan 7 ini mengubah cara kerja kita. Semuanya. Baik itu cara penilaian, makanya ada Permenpan 6 sebagai pengganti Permenpan 8 untuk penilaian kinerja. Kemudian untuk penyesuaian jabatan fungsional, penyetaraan jabatan, ada Permenpan baru yaitu Permenpan 1 2023. Nah, Permenpan yang baru-baru ini sebenarnya adalah untuk menampung ya, untuk mempercepat, untuk mendukung agilitas atau kelincahan, kolaboratifan serta kefleksibelan dari penyederhanaan birokrasi. Jadi kalau dulu kita kenal Bapak Ibu, rame-rame kita sering dengar ya, terutama dari Seknek itu sering menyampaikan, ini udah kita sederhanakan, kemudian sudah kita lakukan penyetaraan, tapi kok masih rasa struktural ya, jadi fungsional rasa struktural. Nah, makanya kita susun ya yang ketiga, yaitu penyusunan bagaimana cara kerja supaya fungsional ini tidak seperti itu. Fungsional itu ya mungkin masih ada beberapa hal tadi ya, nanti bisa kita lakukan dengan melakukan penyesuaian dengan sistem kerja, yaitu melalui tim ya, tim atau squad tim ya, tim kerja seperti itu. Nah, jadi sebenarnya fleksibilitas kerja, kemudian kelincahan itu adanya di Permenpan 7 dan dalam Permenpan 1 maupun Permenpan 6. Jadi semua sudah mendukung ke arah situ. Kemudian slide selanjutnya kita akan bahas terkait dengan penyederhanaan struktur dan penyederhanaan sistem kerja. Mungkin di dalam slide 10 ini mungkin kita sudah sering ya kita sampaikan. Nah, ini mungkin kita ngambilnya dari McKinsey ya. McKinsey ini mempunyai ciri-ciri organisasi yang agile. Mohon izin Bapak Ibu, ini ada teks Pancasila jam 10 mungkin break sebentar. Terima kasih, barusan iklan ya, jadi iklan.
eh, pembacaan teks Pancasila ya setiap jam 10 kalau hari Rabu ya, kalau hari Selasa, Kamis kita Indonesia Raya. Jadi transformasi organisasi ini, nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya dari organisasi para Widya Iswara nasional, jadi organisasi yang sifatnya hierarki ini ada yang sebelah kiri. Nah nanti itu organisasi ini fokusnya adalah pada hasil ya, pada aksi dan hasil ya. Kemudian perubahan yang cepat, dinamis, fleksibel ya, serta kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakkan. Tentunya ini tidak akan berhasil kalau tidak ada dukungan tata kelola maupun sistem yang sifatnya digital. Jadi kerja tim yang bertanggung jawab pada hasil. Selanjutnya transformasi struktur. Nah ini sebenarnya inti dari apa namanya squad itu ada di sini ya. Jadi dari beberapa struktur yang ada di slide sebelumnya tadi, itu kita rangkum, kita delayering ya menjadi 2 level. Nah, levelnya ini tergantung unit organisasi masing-masing. Pertama, pejabat level 1, pejabat level 2. Nah, pejabat fungsional, kelompok jabatan fungsional, ini bisa langsung di bawah pejabat level 1 atau di bawah pejabat level 2. Ini tergantung masing-masing. Nah, untuk yang squad pertama, squad kedua, squad ketiga, dan squad keempat, ini merupakan kelompok gabung yang ada di dalam pejabat level 1-nya. Nah, fleksibel, changeable, dan movable ini indikator kinerja instansi menjadi dasar bagi pengorganisasian kerja lintas unit kerja dalam sebuah instansi. Jadi cascading tugas unit kerja organisasi. Kemudian SDM bekerja dalam tim-tim atau squad sesuai sasaran dan pengelolaan fleksibel dan dapat diperkanan namun tetap akuntabel. Dan model struktur organisasi yang berbasis fungsional ini lebih berbasis pada kinerja dan lebih mengedepankan pada output dan keahlian, mengedepankan jabatan fungsional yang profesional dan berkomitmen terhadap jabatan fungsional, serta dilakukan perubahan manajemen kerja, pola kerja, tanggung jawab, dan tanggung gugat dalam unit organisasinya seperti itu. Nah, contohnya begini ya Bapak Ibu, mungkin di dalam satu unit organisasi, ya kalau pusat pendidikan dan pelatihan gitu ya, Pusdiklat, pejabat level 1-nya adalah Kapusdiklat, berarti eselon 2 gitu. Nah, pejabat level 2-nya adalah para kabit ya, kalau kabit gitu. Nah, berarti level 1, level 2, nah, dan di bawahnya yang kepala subbidang ataupun kepala seksi atau apa. Nah, ini yang akan dilakukan akan disetarakan gitu. Nah, terus kalau tugasnya ditarakannya menjadi apa? Nah, setarakannya tidak semua menjadi Widya Iswara. Tidak semuanya menjadi Widya Iswara. Menyesuaikan dari kompetensi, keahlian, dan keterampilan masing-masing. Kalau memang sebelumnya dia mungkin di bagian keuangan atau mungkin di bagian hukum atau di bagian umum dan segala macam, ini tentunya tidak ada kaitan dengan ini. Nah, itu sudah bukan ada kaitan. Itu sudah ada jabungnya tersendiri, misalnya pengelola keuangan, atau mungkin bagian evaluasi dan segala macam. Itu juga sudah ada jabatan fungsionalnya seperti itu ya, seperti analis kebijakan mungkin ya, untuk kebijakan ke depan nih, badan-badan pendidikan pelatihan itu ya, dan tempat lain ya. Ini semua masih di dalam dalam rangka penyetaraan tadi. Jadi masing-masing masih sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi seperti itu. Memang ada beberapa beberapa instansi yang melakukan pengerjaan ini memang kita serahkan ke masing-masing
kepala bironya atau ke masing-masing sekjennya. Nanti mereka yang akan menyesuaikan. Gitu. Nah, kemudian di slide selanjutnya ada kriteria. Nah, ini kriterianya Bapak Ibu, mungkin bisa sambil dilihat juga bahwa cocok enggak seperti itu ya. Penjelasan struktur itu untuk menjadi 2 tingkatan unit organisasi, menjadi 2 level. Tingkatan disesuaikan dengan tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas dan fungsi dan dasar pembentukan organisasi. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kriteria penyederhanaannya? Nah, kriteria perencanaan adalah 1, unit organisasi jabatan administrasi yang disederhanakan. Jadi yang disederhanakan, ini yang pertama. Ini kita lihat di tugas pokok dan fungsi ya, di TUSI, analisis dan penyiapan bahan dan atau kebijakan. Ini bisa nanti disetarakan ke analis kebijakan. Kemudian koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan. Ini sama, ini masih dalam koridor analis kebijakan. Kemudian pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Nah, urusan pemerintahan ini ada kurang lebih 46 dengan 34 kementerian. Jadi ini bisa masing-masing. Oh, ada cabungnya di Kemenq sendiri, ada cabung yang khusus Kominfo, ada yang di khusus yang analis kepegawaian, kemudian organisasi, kemudian kearsipan. Nah, ini sesuai dengan ini. Jadi tidak semuanya harus wijaiswara, harus analis kebijakan satu, atau sebagai dosen dan segala macam seperti itu. Kemudian pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional. Nah, ini kalau tidak ada seperti protokol itu tidak ada ya, jabatan fungsional belum ada. Tapi kalau humas ada peran humas. Dan yang kelima adalah pelayanan teknis fungsional. Nah, 5 jenis inilah untuk unit organisasi ini bisa dilakukan penyederhanaan. Nah, untuk yang nggak bisa apa? Yang nggak bisa ada 4. Unit organisasi jabatan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup kewenangan otorisasi atributif. Jadi ada kewenangan yang diberikan secara atribusi oleh di atasnya, misalnya menteri memberi atribusi, kemudian direktur jenderal memberikan atribusi, atau deputi, atau kepala badan memberikan atribusi. Nah, ini bisa dipertahankan. Kemudian satuan kerja yang memiliki kewenangan wilayahan ya, ini terutama di daerah ya, ini makanya kelurahan, kecamatan itu tidak terkena penyederhanaan struktur ya, karena juga sudah 2 level mereka. Bahkan di kelurahan itu levelnya 2, itu satu kelurahnya itu eselonnya 4A, skasinya 4B ya, jadi itu sudah hampir bisa dianggap sebagai satu level atau gitu ya, jadi itu. Kemudian satker pelaksana tugas teknis mandiri dan atau sebagai kepala unit kerja pengadaan barang jasa. Ini unit-unit yang bisa masih dipertahankan seperti itu ya. Jadi ini. Namun demikian juga ada unit fungsional ya, unit fungsional yang memang dikepalai juga oleh fungsional, misalnya satker yang di sekolah-sekolah itu ya, guru, itu fungsional guru dan kepala sekolah. Kemudian untuk di KUA itu fungsional pernikahan itu penghulu ya, menjadi kepala KUA gitu ya, jadi itu. Jadi seperti itu, tetap ada. Jadi semua masih ini tahankan. Nah, kemudian transformasi sistem kerja untuk penyederhanaan ini kita ada gambar polanya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi ini kalau kita lihat antara Kementerian A dengan Kementerian B itu juga bisa dilakukan penugasan lintas instansi. Jadi tidak semata-mata, apalagi ini wijaiswara yang sifatnya nasional. Jadi sudah pakarnya di bidang masing-masing, di urusan masing-masing, yang di keuangan, yang di Kominfo, yang di SDM, yang di mana-mana, sudah pakar masing-masing. Jadi ini bisa lintas, misalnya nanti di Kominfo butuh ahli terkait dengan PUPR. Nah, ini nanti yang dari Kementerian Keuangan wijaiswaranya ini bisa melakukan
koordinasi atau semacam penugasan lintas instansi seperti itu untuk membentuk suatu tim atau masalah. Jadi lebih agile lagi Bapak Ibu. Nah, kenapa di dalam satu tim itu kita sebutnya JFA, B, C, D, E, F, G? Karena bisa bermacam-macam jenis JF, bukan hanya satu jenis. Jadi berdasarkan proyek-proyeknya. Nah, ini masing-masing ya. Kementerian A, kementerian B, level A, level 1 dan level 1 yang di tingkat kementerian, yang di internal, yang gambar sebelah kiri, itu bisa dipertukarkan Bapak Ibu. Jadi anggota yang dari level 2 di Deputi A atau di Dirjen A itu bisa membantu di Dirjen B untuk untuk berkolaborasi sehingga menyelesaikan pekerjaan organisasi atau perjanjian kinerjanya. Kemudian CF dan pelaksana dilakukan dalam bentuk squad team, individu berdasarkan kompetensi keahlian dan keterampilan. Serta pelaksana tugas tetap memperhatikan akuntabilitas dan kinerja organisasinya. Nah, ini nanti bentuk-bentuk transformasi sistem kerja ini nanti tetap kita ini ya. Jadi mereka masing-masing ini penilainya adalah tetap atasan langsungnya. Namun apabila dia bekerja di tempat lain, nanti atasan tempat dia bekerja itu memberikan rekomendasi kepada atasan langsungnya. Seperti itu. Jadi memang satu paket antara bagaimana kita bekerja, cara kerja, sistem kerja, dengan cara penilaian kerjanya. Kemudian dengan jabungnya juga demikian. Dulu banyak jabung yang ibaratnya, nggak sesuai dengan butir kegiatan, nggak bisa saya mengerjakan, karena nggak bisa begitu. Semua dilakukan berdasarkan SKP, berdasarkan perjanjian kerja di awal. Gitu. Di awal sudah kerjanya ini, nanti harus dilakukan, karena kinerja itu nanti bisa dikonversikan ke dalam angka kredit seperti itu. Ya. Nah, slide terakhir Bapak Ibu, ini mungkin waktunya tinggal 5 menit ya. Jadi kebijakan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi bekerja, ini ada beberapa teori ya. Tujuannya ini adalah dari 3 tahap tadi, penyederhanaan struktur, penyerahan jabatan, penyerahan sistem kerja, ini tujuannya adalah high performance organisasi. Nah, mulai quality management, open and action orientation, continuous improvement, kemudian employee quality, long term orientasi. Jadi kita tidak hanya menuntut Bapak Ibu ya untuk berkinerja, tapi kita juga meningkatkan kualitas employment. Jadi kita nanti juga ada untuk flexible working arrangement ya, untuk work-life balance itu juga kita inikan. Kemudian serta long term-nya jangka panjang. Jadi quality ini, manajemen quality ini terkait dengan kepercayaan, integritas, komitmen dan akuntabilitas, kemudian openness, action, orientation ini peran aktif seluruh unsur organisasi, keterbukaan, adaptif, dan inovatif, dan employee quality ini adalah kompetensi SDM yang unggul, continuous improvement dan renewal adalah pembaruan secara terus-menerus, transparansi, pelaporan kerja, dan penguasaan kompetensi. Serta long term adalah orientasi ke depan, responsif, pelayanan prima, dan jejaring stakeholder. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya terkait dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi ini. Jadi memang tujuan kami adalah nanti untuk menuju high performance organisasi. Mungkin kami juga membawa tim ya, Pak Surono di sini, selain saya juga ada Pak Pongki sama Pak Priyono ya, Priyantoko nanti supaya nanti membantu di dalam mungkin pertanyaan-pertanyaan. Mungkin itu Pak Surono, kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Pak Dini ya, waktunya, manage waktunya benar-benar pas nih ya, 15 menit. Ya, ini benar-benar dokter sejati nih Pak Dini ini ya. Baik Bapak Ibu ya. Kita sudah dapat pencerahan ya bagaimana program delayering dan juga nanti sistem kerja yang akan dilakukan pada periode setelah delayering di masing-masing instansi ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita akan melihat secara lebih implementatif ya, karena
Di sebelah saya Bu Aziza sudah mempersiapkan presentasinya. Beliau akan memberikan sharing mengenai best practice penerapan delayering di Kementerian Kominfo, khususnya pada unit pendidikan dan pelatihan. Karena Widya Suara pastinya akan berada di... Nggak ada suaranya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, ada kendala teknis. Saya perbaiki dulu suaranya ya.